pertama kita memang lihat, kebetulan saya background-nya dari industri yang udah lebih saturated gitu. Jadi industri yang udah, penuh dengan, brand-brand yang luar biasa, kualitas yang luar biasa. Nah, ketika kita lihat di sini peluangnya tuh masih besar sekali, bahkan belum ada standarisasi kadar emas. Padahal kalau di dunia internasional itu udah satu keharusan untuk punya kadar emas pas. Jadi kita berangkat mulainya dari situ dulu, kita standarisasi kadar emasnya, untuk kemudian kita bangun brand-nya yang mimpinya nanti kita bisa go internasional juga. Oke. Tadi juga menarik Jennifer katakan bahwa ini sebagai langkah juga untuk, menghancurkan stereotype bahwa investasi emas ini adalah investasi nenek saya. Nah, gimana nih caranya memberitahu kepada teman-teman milenial kalau misalkan investasi emas perhiasan ini juga bisa kok dan juga cukup menggiurkan nih bagi kalangan milenial? Oke. Nah, kalau terutama untuk situasi pandemi seperti saat ini ya, situasi yang banyak ketidakpastian. Nah, emas itu Mhm. dipandang sebagai safe haven. Jadi, dalam jangka panjang harganya cenderung meningkat. Nah, bisa kita lihat dalam 1 tahun terakhir harga emas itu bahkan kenaikannya sudah 50%. Nah, jadi Mhm. emas ini merupakan, bisa saya bilang satu-satunya instrumen yang bisa sekaligus investasi dan juga digunakan sehari-hari gitu, dan harganya itu memang cenderung meningkat. Mhm. Tadi juga Jennifer sempat katakan masih banyak peluang nih yang masih bisa digarap. Apa saja sih peluang-peluangnya yang bisa dikulik lagi di dalam, bisnis emas perhiasan ini? Kalau peluangnya sih nomor satu itu, yang pasti standarisasi kadar emas pas. Ini juga dari Kementerian Perindustrian sudah, berupaya untuk standarisasi mulai tahun ini dengan, SNI, karena saat ini SNI masih sukarela dan baru kita satu-satunya yang tersertifikasi. Kalau dari pandangan Jennifer seperti apa sih, pandangannya terhadap, emas logam ini sebagai investasi perhiasan emas gitu, emas perhiasan selama pandemi corona? Oke, jadi saat ini di mana ada ketidakpastian, pasti emas menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan jenis investasi lainnya. Nah, untuk perusahaan kami sendiri dengan banyaknya inovasi produk dan komersial yang kami lakukan, kami mengalami kenaikan selama periode pandemi ini. Namun kami juga melihat pergeseran channel dari yang sebelumnya hampir seluruhnya offline channel atau toko emas, saat ini bergeser menjadi online channel yang cukup signifikan. Mhm. Nah, yang menariknya juga nih di kalangan masyarakat banyak yang mengatakan kalau misalkan emas logam ini lebih menarik nih untuk dijadikan investasi emas. Nah, kalau menurut Jennifer sendiri seperti apa, untuk investasi emas perhiasan ini? Karena belum banyak yang tahu nih kalau misalkan investasi emas perhiasan itu semenarik emas logam mulia kok. Oke, nah sebenarnya kalau buat perhiasan emas semakin tinggi kadarnya, maka semakin tinggi nilai investasinya. Memang kalau Mhm. misalnya emas batangan itu kalau, secara kadar memang yang paling tinggi ya 24 karat, tapi kalau emas batangan kan nggak bisa digunakan ya, jadi cuma bisa Ya. disimpan gitu. Jadi belum nggak ada nilai, fashion-nya di sana. Nah, kalau emas perhiasan yang aman untuk jadikan aset investasi itu sebenarnya, balik lagi ke tadi perhiasan kadar emas pas yang standarnya diakui oleh internasional, gitu. Jadi misalnya kalau standar paling umum untuk perhiasan emas adalah 18 karat atau kadar emasnya 75%. Nah, di Indonesia sendiri kalau menurut SNI tahun 2005, kadar buat 18 karat itu adalah mengandung emas 75,4%. Jadi kalau misalnya sudah tersertifikasi secara SNI, pasti diterima secara internasional. Jadi makanya pastikan perhiasan emas yang Anda beli itu udah punya SNI kadar emas pas agar, nilai investasinya tetap terjaga.